Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas manajemen modal bank syariah. Tidak asing lagi, bahasa manajemen adalah merupakan seni ataupun cara mengelola segala sesuatu. Kalau di sini kita membahas manajemen modal bank syariah, berarti kita di sini akan membahas seni ataupun cara mengelola modal dari bank syariah. Nah, modal itu sendiri apa sih sebenarnya? Yang dimau dengan modal itu apa? Modal adalah dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham ditambah dengan agiu saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. Dari definisi ini berarti ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Berarti dana yang bersumber dari pemilik atau para pemegang saham. Yang kedua yaitu dari agiu saham. Yang ketiga yaitu dana yang bersumber dari hasil usaha bank. Nah, dana pemilik itu berarti yaitu penyertaan para investor pada bank tersebut. Kalau agiu saham seperti apa? Agiu saham yaitu selisih harga penjualan saham. Semisal Bank A menerbitkan saham senilai Rp50.000 satu lembarnya. Itu ketika ada orang membeli, berarti bank menjualnya dengan harga sekian. Nah, tapi ketika ada orang yang menjual, bank membelinya dengan harga Rp45.000. Maka di sini selisih Rp5.000 itu merupakan agiu saham, yang dimana selisih tersebut dijadikan atau dimasukkan dalam modalnya bank. Nah, yang terakhir yaitu dana yang bersumber dari hasil usaha. Perlu kita ketahui bahwasanya bank merupakan lembaga intermediari, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari orang yang memiliki harta, memiliki dana, disalurkan kepada orang yang membutuhkan dana. Lah, ketika bank menyalurkan dana tersebut, menyalurkan dana kepada orang yang membutuhkan harta, ketika orang yang membutuhkan harga tersebut mengembalikannya, pasti dia memiliki kelebihan. Dalam artian kalau dalam bank syariah kelebihannya berupa margin, bagi hasil, terus ada upah dan lain sebagainya. Itulah keuntungan dari hasil usaha tersebut dimasukkan dalam modal setelah dikurangi biaya operasional. Nah, fungsi dari modal dalam bank syariah itu apa? Fungsinya yaitu yang pertama, penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Artinya, di sini modal itu berfungsi sebagai pelindung kepentingan deposan. Kepentingan deposan apa? Kepentingan deposan yaitu harta yang diinvestasikan di bank itu aman, tidak akan hilang, tidak akan berkurang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kepentingan deposan apa? Yaitu mendapatkan imbal hasil dari investasi dana tersebut. Itu kepentingan deposan. Berarti modal itu untuk menyangga kepentingan para deposan itu. Nah, yang kedua yaitu modal itu sebagai dasar untuk penetapan batas maksimum pemberian kredit. Jadi, ketika bank itu memiliki modal yang banyak, maka pemberian kredit atau penyaluran pembiayaan itu juga akan tinggi karena semua dana yang dimiliki bank ataupun modal yang dimiliki bank itu tidak boleh dihabiskan. Minimal memiliki dana cadangan. Kalau dulu BI itu menetapkan dana cadangan yaitu sebesar 40%. Jadi semisal bank itu memiliki modal 100 juta, maka yang diperbolehkan untuk disalurkan itu hanya 60
60 juta. Yang 40 juta itu sebagai dana cadangan resiko. Terus fungsi selanjutnya yaitu modal menjadi dasar perhitungan bagi partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Di sini sudah pasti ketika seseorang para investor akan menginvestasikan hartanya, itu melihat modal bank itu ada berapa modal bank yang akan dikasih dikasih dana tersebut. Karena apa? Ketika bank tersebut memiliki modal yang tinggi, secara otomatis dia akan menjalankan operasional bank, menjalankan usahanya juga akan tinggi. Semakin tinggi usaha bank, usahanya semakin tinggi, maka penghasilan juga akan tinggi. Dan itu menarik untuk investor itu menginvestasikan hartanya. Karena apa? Ketika dia menginvestasikan hartanya di situ, maka dia akan mendapatkan dividen ataupun bagi hasil yang tinggi juga. Nah, di sini saya akan membahas membedakan sumber modalnya bank konvensional itu dari mana dan sumber modalnya bank syariah itu dari mana. Kalau sumber permodalan bank konvensional itu bersumber dari pinjaman subordinasi. Apa sih pinjaman subordinasi? Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi persyaratan tertentu. Nah, persyaratannya biasanya apa? Yaitu ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, ada persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini, pada saat bank mengajukan permohonan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut. Ada syarat lagi, yaitu tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh. Minimal pinjaman subordinasi itu jangka waktunya yaitu 5 tahun. Apabila pelunasan sebelum jatuh tempo, harus ada persetujuan dari Bank Indonesia dengan pelunasan tersebut. Permodalan bank sehingga permodalan bank tersebut yaitu tetap sehat. Apabila terjadi likuidasi, hak tagihan berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada. Jadi pinjaman subordinasi ini yaitu ketika bank itu likuid kan punya tanggungan di mana-mana. Secara otomatis pinjaman subordinasi ini yaitu pengembaliannya paling akhir ketika dana-dana likuid, dana pinjaman pihak ketiga, dana pinjaman dari bank lain itu sudah diselesaikan, maka pinjaman subordinasi ini baru dibayarkan. Lah, sumber permodalan yang kedua yaitu saham biasa. Kalau saham biasa di sini yaitu seperti saham-saham biasa, penyertaan biasa dengan bukti surat berharga gitu aja. Kalau saham referen yang seperti apa? Kalau saham referen yaitu saham gabungan. Secara umum saham preferen yaitu surat berharga yang memiliki karakteristik gabungan, yaitu antara saham biasa dan obligasi. Kenapa demikian? Karena saham preferen dapat memberikan pendapatan tetap berupa bunga obligasi ataupun kupon. Lebih lengkapnya kita nanti akan bahas terkait dengan saham pada pasar modal sendiri ya. Nanti kita akan membahas saham-saham tersebut, apa sih bedanya saham preferen dengan saham biasa dan lain sebagainya. Tapi secara umum untuk modal bank konvensional itu diambil dari situ. Kalau sumber modal bank syariah dari mana? Karena pinjaman subordinasi itu berbasis bunga, tidak syariah, maka bank syariah tidak memanfaatkan pinjaman subordinasi sebagai sumber modal bank syariah. Lah, modalnya dari mana? Yaitu ada dua jenis, yaitu modal inti dan kuasi ekuitas. Modal inti itu berasal dari pemilik bank.
Pemilik bank berarti ya dari saham ya, berarti penanaman modal dari para investor. Terus ada modal disetor, ada cadangan laba yang ditahan, terus ada dana pihak ketiga dan lain sebagainya. Itu merupakan modal inti. Kalau kuasi ekuitas yaitu dana-dana yang tercatat dalam rekening dengan porsi bagi hasil. Maksudnya seperti apa ya ini? Yaitu ketika ada seseorang yang menginvestasikan hartanya kepada bank syariah, sama bank syariah kan digunakan untuk usaha. Nah, untuk usaha berupa penyaluran dana. Nah, ketika bank syariah melakukan penyaluran dana secara otomatis dia kan sudah menjalankan usahanya. Ketika menjalankan usaha secara otomatis bank syariah juga mendapatkan penghasilan. Ketika mendapatkan penghasilan, maka itu akan dibagi kepada orang yang investasi tersebut. Maka di sini disebut dengan kuasi ekuitas, yaitu dia membagi hasil dari usahanya. Kecukupan modal. Nah, modal itu kan salah satu indikator bank itu dikatakan sehat atau tidak sehat. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Yaitu dengan cara capital adequacy ratio, yaitu biasa disebut dengan CAR. Mengukurnya yaitu dengan dua sistem, yaitu membandingkan modal yang dimiliki dengan dana pihak ketiga. Yang kedua yaitu membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Nah, caranya seperti apa? Kalau membandingkan modal dengan dana pihak ketiga, yaitu perhitungan ini merupakan rasio modal diakibatkan dengan simpanan pihak ketiga, baik itu giro, tabungan atau deposito. Rumusnya yaitu modal inti dan cadangan dibagi 10% dari dana DPK. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwasanya rasio modal atas simpanan cukup dengan 10%. Rasio ini sudah cukup untuk menilai tingkat kesehatan modal bank. Nilai maksudnya 10% itu tadi loh. Jadi ketika dana pihak ketiga itu 10%, minimal 10% dari modal inti, maka dia dianggap sehat. Kecukupan modal, Bank Indonesia menetapkan tingkat kecukupan modal itu yaitu untuk bank konvensional 6%. Bank konvensional untuk 6% itu untuk bank syariah. Mohon maaf, 8% untuk bank konvensional. Jadi di sini maksudnya untuk KPMM ini yaitu ketika modal itu melebihi 6% untuk sektor syariah dari dana pihak ketiga, maka dia dianggap sehat. Kalau dalam bank konvensional ketika modal inti itu ada 88% dari dana DPK, maka dia baru dianggap sehat. Lah kalau dilihat dari kecukupan modal minimum dengan rasio modal dengan ATMR itu resiko. Ini yaitu dengan cara modal inti dan cadangan, modal inti dan dana cadangan dibagi ATMR resikonya dikali 100%. Maka ketika sama dengan 8%, maka itu dianggap sehat. Ketika hasil dari penghitungan penghitungannya tadi itu kurang dari 8%, maka dia dianggap tidak sehat. Contoh misal, ada di sini untuk contoh misal ATMR-nya ya, resikonya. Semisal ada pembiayaan KPR sebesar 1 miliar dengan bobot risiko 50%, maka nilai ATMR-nya yaitu 500 juta.
Berarti tadi di sini ada modal inti dan cadangan. Semisal modal inti dan dana cadangannya itu 1 triliun dan ATMR-nya 50% tadi 500 juta, berarti 1 triliun dibagi 500 juta dikali 100%. Berarti berapa? Ketika sama dengannya ini 8%, maka dia bank tersebut yaitu sehat. Tapi kalau kurang dari 8%, maka bank ini berarti liquid. Terus ini juga bank muamalat. Misal bank muamalat mengeluarkan surat jaminan berupa letter of credit LC ya atas permintaan Pemda Jember sebesar 1 miliar dengan bobot risiko 20%, karena kan ini berkaitan dengan instansi ya, instansi pemerintah. Maka biasanya risikonya sangat kecil. Maka di sini membuat bank membuat resikonya, menilai resikonya yaitu cuma 20%. Maka tadi ada modal inti dan cadangannya 1 triliun dibagi 200 juta dikali 100% sama dengan 8%. Ketika sama dengannya ini 8%, maka dia bank tersebut sehat. Tapi ketika di bawah 8%, maka dia dianggap tidak sehat. Nah, yang menentukan ini 8% atau berapa persen yaitu BI. Ini BI. Jadi ada ketetapan dari BI bahwasanya KAR itu harus 8%, KAR itu harus 9%, KAR itu harus di atas 7%, itu yaitu BI. Nah, BI bagaimana cara menentukannya? Yaitu sesuai dengan kondisi ekonomi suatu negara. Nah, tinggi rendahnya KAR itu dipengaruhi oleh apa? Ketika kita pengen lebih dari 8%, berarti bagaimana caranya? Ketika kita masih KAR-nya masih 2%, berarti bagaimana caranya? Tapi secara otomatis ketika 2%, yaitu dia sudah liquid. Nah, tinggi rendahnya KAR itu dipengaruhi oleh modal yang dimiliki. Ketika modalnya tinggi, secara otomatis risiko yang dimiliki yaitu rendah. Risiko pada aktiva penyaluran dana. Lah, berarti bank itu ketika menyalurkan dana harus mencari resiko yang paling rendah. Misal membiayai ada perusahaan yang dia bangkrut malah dibiayai, berarti dia menantang resiko. Berarti di sini juga masuk manajemen resiko dari pembiayaan itu sendiri harus dimasukkan dalam menentukan KAR. Jadi saling berkesinambungan lah nanti ya, untuk manajemen resiko kita bahas. Karena apa? Dia juga berhubungan dengan manajemen modal bank. Jadi kesehatan bank itu sangat banyak sekali aspeknya. Di antaranya yaitu terkait dengan modal. Lah biar sehat, biar dikatakan sehat, maka modal yang dimilikinya harus dijaga. Berarti modal bank itu harus tinggi, harus banyak, dalam artian seimbang antara modal yang dimiliki dengan dana yang disalurkan. Dan juga yang kedua yaitu ketika menyalurkan dana yaitu mencari orang yang memanfaatkan dana tersebut benar-benar orang baik, ataupun perusahaan tersebut perusahaan yang kita biayai yaitu perusahaan yang baik, yang minim dari resiko, ataupun produk-produk yang minim resiko. Selanjutnya yaitu penentuan persentase KAR. Ini menjadi salah satu acuan bagi kesehatan bank. Jadi kewajiban pemenuhan modal minimum sama atau lebih dari 8%, ini bank dinilai sehat. Sama seperti yang saya utarakan tadi, bahwasanya ketika bank itu nilai KAR-nya itu 8% ataupun lebih, itu bisa dinilai sehat. Tapi kalau pemenuhan modal minimumnya ataupun nilai KAR-nya itu kurang dari 8%, nilainya berarti dia bank tersebut kurang sehat. Ini contohnya dari bank muamalat ya, nanti bisa dilihat dan bisa dihitung-hitung apakah bank muamalat itu KAR-nya lebih 8% atau kurang dari 8%. Jadi kan tadi dari apa cara menghitungnya? Tadi menghitungnya KAR tadi yaitu dengan cara
modal inti dan cadangan dibagi 10% dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu berupa apa? Yaitu ada tabungan, ada deposito, dan lain sebagainya. Terus penghitungan ATMR-nya, berarti ini di sini resikonya seperti apa? Berapa resiko yang dimiliki oleh bank muamalat? Resikonya ketika ada ini ada pembiayaan 7 miliar ya, 7 miliar 900 juta. Di sini ada resikonya 20%, berarti ada 1 miliar sendiri resikonya. Ini berarti masih sangat kecil sekali. Ada pembiayaan ekspor yang dimana ini resikonya 100%. Wow, 100% ya, berarti resikonya sangat tinggi sekali ini bank muamalat mengambil resiko. Nah, ini tidak diperbolehkan, berarti membiayai yang memiliki resiko-resiko sangat tinggi tersebut, sangat tinggi ini. Karena apa? Dia nanti pasti tidak akan dipercaya oleh investor. Jadi tidak ada investor yang masuk lagi ke bank muamalat tersebut. Ini penyataan aktiva tetap investasi, ada investasi 1.800.000 juta. Ini masa resikonya 100% semuanya, pembiayaan modal kerja 50%. Nah, ketika seperti ini, maka nanti potensi bank syariah untuk kolab itu, bank muamalat ini yang kolab itu ya tinggi sekali. Maka para investor tidak berani di situ. Mungkin cukup sekian ya sedikit penjelasan terkait dengan modal bank syariah. Mungkin nanti selanjutnya saya akan membuat makalah ataupun membuat materi artikel yang saya upload di website. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan nanti bisa dipertanyakan, atau ada yang belum difaham bisa dipertanyakan di ruang diskusi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.